Zhong Kuan tidak ada di rumah. Pak Zhong seharusnya ada di rumah. Aneh. Maaf, saya ingin bertanya. Apakah Anda kenal Pak Zhong di gedung ini? Anda bilang di lantai 8. Iya, betul. Mereka sudah pindah rumah. Tidak mungkin mereka pindah. Saya bicara tentang sepasang ayah dan anak. Saya tahu, Pak Zhong dan putrinya. Mereka pindah beberapa hari yang lalu. Sudah pindah. Kalau begitu, apakah Anda tahu kemana mereka pindah? Saya tidak tahu. Terima kasih. Saya pikir kita berhenti di sini saja. Mari kita rapikan tempat ini. Kita bisa pergi. Baik, Hari ini, Pak Zhong akan pergi mencari rumah. Seharusnya dia tidak akan pulang terlalu awal. Bagaimana kalau kita makan dulu baru pulang? Kamu ada janji dengan Tian Leia? mana mungkin ada janji. 2 hari ini, saya bahkan tidak tahu di mana dia. Kalian bertengkar? Tidak. Hanya saja 2 hari ini tidak ada kabar darinya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, mungkin dia terlalu sibuk bekerja sampai lupa. Mungkin saya yang terlalu banyak pikiran, 1-2 hari tidak kontak. Tidak perlu terlalu khawatir. Tapi saya merasa sangat aneh. Zhong Kuan, kenapa kalau bicara soal cinta, jadi pasif sekali? Dia tidak meneleponmu, kamu bisa meneleponnya. Saya sudah menelepon, baik ke ponsel, rumah, maupun kantornya. Ponselnya tidak aktif, juga tidak membalas pesan saya. Menelepon ke kantor dan rumah, katanya dia tidak ada. Saya juga tidak tahu dia kemana, juga tidak meninggalkan pesan. Kalau begitu, bagaimana kalau saya bantu mencarinya? Saya pura-pura mencari Pak Duan Tianle dengan cara kerjasama. Jika dia benar-benar tidak ada, dia bisa menelepon balik ke Pak Li. Sesederhana itu. Halo, Zhong Kuan, kamu sedang apa sih? Akhirnya saya menemukanmu, kenapa kamu pindah? Tidak memberitahu saya sama sekali. akhirnya kamu menelpon saya pikir kamu hilang. Kamu kemana saja? Mana ada saya hilang, saya dirawat di rumah sakit. Kamu dirawat di rumah sakit? Sakit atau terluka? Parah nggak? Kamu di rumah sakit mana? Aku akan datang sekarang. Aku sekarang gak di rumah sakit, aku gak bisa nemuin kamu. Aku baru aja sembunyi-sembunyi keluar dari rumah sakit. Kuan, aku dekat rumah kamu. Halo, Kamu pakai telepon umum lagi? Halo? Halo? baru sebentar aja udah gak ada pulsa. Dasar bodoh. Udah, cepetan pergi. Kalau gitu, Kak Li, aku pergi dulu. Cepetan pergi, hati-hati di jalan. Dadah. Tiana Li. Mana orangnya? Kamu lari ke sini? Emangnya gimana? Nggak bisa dapat taksi juga? Untungnya aku nggak pakai high heels hari ini. Kapan kamu pernah pakai high heels?
nggak pernah kok. Kamu masih berani ketawa? Kamu nggak ada recehan. Nggak bisa beli kartu telepon aja? Ngomong aja nggak jelas. Dasar, untungnya aku pintar. Aku tebak kamu pasti di sini. Wah, baru dengar. Kalau aku punya uang, ya pasti aku beli kartu telepon dong. Intinya aku nggak punya uang. Aku sembunyi-sembunyi keluar dari rumah sakit. Gimana mungkin aku ingat semuanya? Untungnya aku masih ada recehan. Kalau nggak bisa nelpon kamu juga. HP kamu mana? HP-nya nggak ada baterai. Kalau nggak gimana kamu nggak bisa nemuin aku? Kamu, jangan sok banget deh. Siapa yang nyariin kamu? Gimana? Nggak nyariin aku ya? Oke, kalau gitu aku pergi. Tunggu dulu. Pada akhirnya, kamu yang paling peduli sama aku kan? Kamu tahu nggak? Kadang cinta dan kegelisahan cuma beda tipis. Pas kamu sadar di dunia ini ada hal-hal yang sama sekali nggak boleh kamu kehilangan. Kamu bakal ngerasa takut. Ngerasa khawatir, takut hal-hal indah itu tiba-tiba hilang di detik berikutnya. Kuan-kuan, kamu tenang aja. Aku nggak akan bikin kamu nggak bisa nemuin aku lagi. Kamu belum bilang ke aku, gimana kamu bisa terluka? Kalau gitu kamu bilang dulu, kenapa tiba-tiba pindah rumah? Enak banget, terlalu kecil, aku mau yang gede itu. Ribet amat, dikasih apa ya dimakan aja. Banyak banget maunya. Aku haus, aku mau minum air. Ribet banget. Oke, sekarang kamu bisa bicara. Kenapa pindah rumah? Kenapa apa? Aku cuma merasa, terus tinggal di rumah kalian gak enak. Kenapa nggak enak? Apa rumahnya bocor atau feng shui-nya nggak bagus? Bukan itu maksudnya. Cuma merasa. Aku gak mau orang lain berpikir. Aku sama kamu karena ngincar sesuatu. Apa ada yang ngomong apa-apa ke kamu? Siapa? Bilang, aku yang hajar dia. Kamu aja udah terluka gini, mau hajar siapa? Cepetan bilang, siapa sih? Kamu nggak mungkin jadi orang kayak gitu. Nggak ada siapa-siapa. Cuma aku sendiri yang merasa ini lebih baik, lebih sederhana. Sederhana apa nggak sederhana? Hal ini sebenarnya memang sederhana. Bukannya kita udah sepakat dari awal? Aku cuma numpang tinggal di rumah kalian aja. Begitu aku dapat kerja, aku langsung pindah, nggak mungkin terus-terusan numpang di rumah kalian. Numpang apa? Bukannya kita udah janji sebelumnya? Aku tahu kamu nggak masalah. Tapi aku nggak nyaman. Aku nggak suka ngambil keuntungan dari orang lain. Aku sebenarnya bisa sewa rumah sendiri. Tapi malah ngincar rumah kalian yang besar dan luas. Nggak tega pindah. Kayak gini. Aku sendiri merasa nggak enak. Kamu ngerti nggak, Duan Tianle? Aku ngerti. Oke, kalau kamu merasa kayak gitu, ya udah begitu aja. Oke, sekarang giliran kamu. Kenapa kamu terluka? Itu Yuing hampir jatuh, aku yang nyelamatin dia. Jadi, dia beneran hampir jatuh. Aku nggak mungkin cuek aja kan? Kalau bukan karena mamaku yang bohongin aku buat ketemu dia. Nggak bakal kayak gini. Maksudnya mamamu bohongin kamu? Kamu ingat nggak, waktu itu aku bilang ke kamu, aku ada klien penting yang harus ketemu. Ingat nggak? Waktu itu mamaku bohongin aku. Bilang ada klien penting yang harus ketemu. Mana ada klien penting? Sebenarnya cuma ketemu Yuing. Maksud kamu nggak bohongin aku? Apa tidak ada apa-apa?
Lalu bagaimana? Saya langsung masuk ke ruang operasi. Sebelumnya saya benar-benar tidak tahu. Itu bertemu dengan Yuing. Ekspresi apa itu? Cemburu ya? Siapa yang cemburu? Cemburu kenapa? Cemburu itu normal. Kalau kamu tidak cemburu baru aneh. Aku kasih tahu ya. Kerja sama kamu dengan Liun Zeng itu. Setiap kali ingat, saya langsung tidak nyaman. Kenapa malah ngomongin saya? Kami berdua kan hubungan kerja sama yang jelas. Bagaimana kalau kamu keluar dari restoran itu sekarang? Saya kerja sama dengan kamu, lalu saya bukakan restoran untuk kamu. Duan Tianle. Saya buka restoran bukan untuk main-main, bukan juga untuk pacaran. Saya serius dalam membuka restoran ini. Oke, ngerti. Tapi kamu harus janji, kalian cuma hubungan kerja sama. Kamu jangan sampai biarkan dia dengan alasan kerja. Ajak kamu makan, ajak kamu nonton film, ngerti tidak? Gila. Kamu dan Zhongbo sekarang tinggal di mana sih? Aku kasih tahu, sewa rumah itu sewa rumah, jangan sampai sewa yang tidak layak huni, ngerti tidak? Mikir apa sih? Aku masih lapar. Aku mau makan lagi, ayo. Kenapa kamu tidak biarkan aku lihat rumah barumu? Aku kan baru pindah, semuanya masih berantakan. Belum rapi, kalau kamu sampai nabrak sesuatu. Terbentur gimana? Setidaknya kamu biarkan aku antar kamu pulang. Aku harus tahu kamu tinggal di mana. Keluar dari rumah sakit kan sudah tahu, kenapa buru-buru? Kamu sekarang pasien, kabur dari rumah sakit sudah tidak benar. Cepat-cepat, pulang ya, pulang. Kamu tidak temani aku masuk. Setidaknya antar aku sampai pintu. Sudahlah. Kalau Mama ada di dalam, pasti akan marah-marah lagi. Cepat pulang. Tidak, aku mau lihat kamu naik lift dulu. Aku mau lihat kamu masuk kamar dulu. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, lalu masing-masing pergi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Baik, kali ini tidak main-main lagi. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Aku pergi, sampai jumpa. Ayo pergi. Pulang saja. Sampai jumpa. Kamu rujuk dengan Kuan-Kuan.
Aku dan kuan-kuan sebelumnya. Semua itu palsu. Waktu itu, hanya untuk menghadapi kakek dan ibuku. Tapi sekarang, kami benar-benar bersama. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Ini sudah cukup. Apa yang aku katakan pagi ini, kamu tidak perlu memikirkannya. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena kamu terluka untukku. Pokoknya, semoga cepat sembuh. Sampai jumpa. Ewing. Tiana Lee, kamu sengaja membuatku marah, ya? Kamu bangun. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu karena kamu terluka. Ibu, apa sih yang kamu mau? Kalau bukan karena kamu menipuku untuk bertemu Ewing, kamu pikir semuanya akan jadi seperti ini? Kamu pikir aku suka terluka? Kamu pikir aku suka menolak orang? Kamu pikir aku suka menyakiti hati orang? Kamu pikir aku suka? Jadi kamu, Jadi aku apa? Aku mohon, keluarlah, oke? Biarkan aku tenang, oke? Keluarlah, oke? aku Ruan Ewing. Tidak pernah rela kalah pada siapapun. Kali ini, aku mengaku kalah. Kami benar-benar bersama. Kampung halaman kami di 11, Kuan-Kuan. Pergi kemana pagi-pagi begini? Lari untuk olahraga. Ini sarapan yang kubelikan untukmu. Oh ya, ayah, bagaimana dengan pencarian rumah? Bukan harganya terlalu mahal, ya rumahnya terlalu jelek. Kemarin saya pergi melihat sebuah rumah, begitu masuk langsung tercium bau apek. Gelap, lembab, tidak terkena sinar matahari, rumah seperti ini masih mereka sewakan. Ayah, rumah ini sewanya bisa kita bayar. Sudah cukuplah. Kamar itu tidak bersih. Kita sendiri yang membersihkannya, kan bisa? Dia mengusir kita. Tidak, Kak Li bilang. Kita bisa tinggal selama yang kita mau, tidak pernah ada niat untuk mengusir kita. Lalu kenapa harus buru-buru? Saya selalu merasa tidak enak merepotkan orang seperti ini. Bukan keluarga maupun kenalan. Baiklah, ada benarnya juga. Begini saja, besok saya akan lihat lagi. Kalau ada yang cocok, saya akan menyewanya. Baik, Sini, saya akan panaskan untukmu.
Selamat pagi, Kak Li. Sudah bertemu Tianle? Apakah dia baik-baik saja? Sudah, dia hanya terluka sedikit, tapi tidak apa-apa. Dia akan dirawat beberapa hari, istirahat 2 hari sudah sembuh. Baguslah. Kalau saja saya pergi dulu. Baik. Tunggu dulu, Tianle. Saya sudah mengurus cutimu di perusahaan. Pekerjaan sementara saya yang tangani. Kamu istirahat saja di rumah dengan baik. Pak Sue, rawat Tianle dengan baik di rumah. Tanpa izin saya, jangan keluar rumah. Baik. Beberapa hal kita bicarakan saat bertemu. Mungkin akan lebih baik seperti itu. Baik, baik. Begitu saja, nanti saya telepon kamu. Chinyue, segera bantu saya urus sesuatu. Saya tidak lapar, tidak perlu memanggil saya Pak Su. Hari ini tidak telepon dengan Song Kuan-Kuan? Apakah dia memberitahumu apa yang sedang dia lakukan sekarang? Dia tinggal di mana? Ini wanita yang kamu suka? Orang yang kamu pilih? Bagaimana kamu bisa memiliki foto seperti ini? Kamu menyuruh orang menguntitnya? Ibu, tidakkah kamu merasa cara ini sangat memalukan? Untuk menghadapi orang yang memalukan, saya tidak peduli menggunakan cara yang memalukan. Baiklah, meskipun mereka berjalan bersama, apalagi yang bisa terjadi? Mereka adalah rekan kerja, berjalan bersama lagi apa masalahnya? Hanya dengan foto ini kamu ingin menipu saya. Menurutmu itu meyakinkan? Ya? Mungkin foto ini tidak meyakinkan. Tapi lihatlah ini. Ini pasti meyakinkan, kan? Tianle, foto-foto ini membuktikan bahwa mereka sudah tinggal bersama. Kenapa kamu tidak mengizinkan saya melihat rumah barumu? Saya baru pindah, semuanya masih berantakan. Belum rapi, kalau kamu tersandung. Bagaimana kalau kamu terluka? Kuan-Kuan bukan orang seperti itu. Kuan-Kuan tidak akan seperti itu, Tianle. Tianle. Song Kuan-Kuan. Tianle. Kamu benar-benar tinggal di sini. Tianle, jangan salah paham. Saya hanya tinggal sementara di sini. Jadi saat kamu bilang pindah, maksudnya pindah ke sini? Jadi kamu menyembunyikan ini dariku, pindah ke rumahnya? Benarkah? Tianle.
jangan marah, mari bicara baik-baik, kamu pergi. Tianle, Kak Li adalah teman saya. Tolong hormati dia. Bukankah saya pacarmu? Kamu menghormati saya tidak? Saya tidak ingin bertengkar di sini. Mari kita bicara di luar. Baik, saya juga tidak ingin tinggal di sini. Tianle, mari bicara baik-baik, jangan gegabah. Saya beritahu kamu, yang paling tidak saya butuhkan sekarang adalah nasihatmu. Kenapa kamu tinggal di rumahnya? Ayah saya sedang mencari rumah beberapa hari ini. Begitu rumah ditemukan, kami akan segera pindah. Kalau bukan karena saya yang datang sendiri hari ini. Zongguan, apakah kamu berniat menipu saya selamanya? Masih tinggal di rumah Liun Seng. Kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh orang memotret ini. Apakah kamu berniat menipu saya selamanya? Saya hanya tinggal di rumah teman beberapa hari. Sampai-sampai ibumu repot-repot memata-matai saya. Sampai kamu datang dan menuduh saya. Bahkan jika saya salah, ibu saya salah. Zongguan, kamu tidak bersalah sama sekali, kan? Kamu bisa tinggal di rumah Liun Seng, kan? Sebenarnya, kalau dihitung, kamu mengganggu Tianle kami. Tidak lama juga, kan? Kamu dengan mudah mendapatkan rumah besar ini. Jadi menurut pengorbananmu, seharusnya kamu untung. Jika aku meminta pendapatmu, bagaimana kamu akan membantuku? Apakah kamu akan mencari apartemen yang harganya puluhan juta lagi? Membuatmu dan ayahku tinggal di tempat seperti itu. Rumah yang sama sekali tidak bisa kami bayar. Berpura-pura hidup seperti orang kaya seperti kalian. Zongguan, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Duan Tianle, kamu sudah cukup membantuku. Kamu adalah anak orang kaya. Membantu aku sangat mudah bagimu. Tapi aku juga punya hak untuk menolak orang lain. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Tapi sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Jadi kamu tidak membutuhkan bantuanku lagi. Kamu membutuhkan bantuan Liun Seng. Aku dan kakak Li, kami berdua sudah melalui perjuangan sejak kecil. Berbeda dengan kamu yang hanya bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Kakak Li mengulurkan tangan padaku. Tidak ada yang salah dengan itu. Zongguan menyukaimu. Kamu pindah ke rumahnya berarti memberinya kesempatan. Duan Tianle, kamu berpikir seperti itu tentangku, ya? Apa aku salah? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Zongguan. 听到比 Ramaku, tapi dengan Rani member orang lain. Kamu punya hubungan dengan Tianle kami. Mulai sekarang, jangan ganggu Tianle kami lagi. Zongguan, aku bilang jangan pergi. Zongguan, aku tidak akan membiarkanmu pulang. Zongguan. Quan. Kakak Li belum tidur. Aku baru saja menghangatkan susu untukmu.
Jika kamu tidak ingin aku tahu kamu menangis, seharusnya kamu membersihkan air matamu. Maaf ya Kakak Li. Sudah merepotkanmu. Sama sekali tidak merepotkan. Sebenarnya yang seharusnya merepotkan sekarang adalah Tianle. Jangan bahas dia lagi. Dia benar-benar bodoh dan idiot. Dia memang tidak punya otak. Apakah dia pacar yang tidak punya otak? Sebenarnya kamu marah sama dia karena kamu sangat peduli sama dia. Tapi yang bikin aku kaget adalah, aku gak nyangka sampai sekarang kamu belum bilang ke dia. Kamu tinggal di sini. Aku nggak jujur sama dia. Terus kamu sama Om Song. Alasan pindah juga belum bilang ke dia ya? Kamu gak perlu bilang ke aku gak apa-apa. Aku rasa kamu pasti punya alasan tersendiri. Tapi menurutku, kamu harus ngobrol sama Tianle. Sebenarnya aku sama bapakku seharusnya udah nggak tinggal di rumah mereka lagi. Apalagi karena hubungan kita berdua sekarang, aku juga nggak seharusnya selalu bergantung sama dia. Kak Li, aku tidur dulu ya. Makasih susunya. Kalau Nek, bisa ngasih Zhong Kuan dan Om Song tinggal di rumahnya. Kenapa aku nggak boleh tinggal? Nggak boleh. Aku nggak mungkin minta tolong ke Liun Seng. Tapi aku juga nggak bisa biarin Kuan Kuan sama Liun Seng tinggal di bawah satu atap. Aku bakal duduk di sini semalaman. Asal Kuan Kuan teriak, aku langsung masuk. Du Entian Li. Kenapa kamu tidur di sini? Aku senang, aku mau tidur di mana aja. Aku senang di sini Adem. Oke, aku nggak ada maksud lain, yang penting kamu senang. Kamu mau tidur berapa lama juga boleh. Sekarang aku mau lari pagi. Aku bilang, aku bertengkar sama Kuan Kuan. Kamu kayaknya nggak peduli ya. Aku mau nanya sesuatu ke kamu. Kamu bawa pacar orang lain ke rumah, kamu ada niat apa sih? Aku ngomong sama kamu, denger nggak?
Gak sopan ya? Aku ngomong sama kamu. Tunggu aku sebentar. Kamu nggak apa-apa? Tunggu dulu. Tangkap. Nggak enak ya kalah? Aku kasih tahu, jangan sok pamer kemenangan. Aku bilang tadi itu nggak sah. Kamu pilih hari baik. Lain kali aku bakal adu sama kamu serius. Itu benar. Ini perasaan seorang pecundang. Entah Kuan-Kuan, persangka juga seperti ini. Sekarang Kuan-Kuan sudah menjadi pacarmu. Kamu pemenang, aku pecundang. Tapi bagiku, aku selalu ingin mencoba lagi. Merebut kembali hati Kuan-Kuan. Katakan sekali lagi. Tenang saja. Untuk hubunganmu dengan Kuan-Kuan, aku sangat menghormati, tapi tindakanmu ini benar-benar tidak seperti lawan yang terhormat. Kamu menghormatiku. Kamu tahu aku bersama Kuan-Kuan. Kamu diam-diam menghalangi. Kamu orang yang licik. Bahkan pacarmu sendiri tidak bisa diurus. Apa hakmu menjadi pacar orang lain? Aku tidak bisa mengurus Kuan-Kuan. Aku beritahu kamu. Sebelum aku bersama Kuan-Kuan, aku sudah memilikinya di hatiku. Aku memperhatikannya setiap hari. Aku takut orang licik sepertimu mendekatinya. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu seharusnya tahu Kuan-Kuan selalu menyembunyikan masalahnya. Dia selalu menanggung semuanya sendiri. Misalnya, kenapa dia tiba-tiba pindah? Atau kenapa dia lebih memilih tidur di lantai restoran coklat yang belum selesai daripada mencari kamu? Kamu bilang Kuan-Kuan, tidur di lantai restoran coklat. Baik, Ayo Kak Li, makan pagi. makan bersama, berkat kalian aku bisa sarapan. Dengan begitu enak pagi ini. Jangan sungkan. Kak Li minum susu. Terima kasih. Yun Zheng, kamu bilang toko coklat kalian kapan buka? Ayah, ayahku selalu ingin membantu di toko. Yun Zheng, lihat. Anggap saja satu gaji untuk 2 master. Bagaimana bisa begitu? Keahlian Kuan-Kuan diajarkan oleh Paman Zhong. Nanti saat Kuan-Kuan jadi manajer toko, Paman Zhong juga akan jadi master. Baik. Kuan-Kuan, ayah bisa jadi master lagi. Kakak Li, tapi pengaturan personel di toko kita. Sebenarnya ini urusan resmi. Tidak ada perlakuan khusus untuk kalian. Karena toko coklat kita lebih mengutamakan gaya pribadimu. Nanti Paman Zhong yang jadi master bisa membantumu dan tetap mempertahankan gayamu. Benar. Barusan aku melihat Duan Tianle. Dia bilang apa? Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak padamu? Tidak, hanya saja dia mungkin tidur di depan pintu semalaman. Kenapa anak itu tidur di depan pintu? Mungkin dia ingin minta maaf ke Kuan-Kuan, tapi malu untuk mengetuk pintu. Kuan-Kuan, kalian bertengkar? Siapa yang bertengkar dengan si kekanak-kanakan itu? Kakak Li, tadi kamu bilang kita mau melihat kantor baru yang disewa? Ya, tidak hanya itu, masih banyak yang harus kita lakukan. Manajer Zhong, nanti setelah sarapan, apakah kita mau rapat dulu untuk merencanakan proses pembukaan? Supaya nanti tidak kerepotan. Baik, nanti mohon bantuan dari manajer umum. Baik. Paman Zhong, apakah kamu mau ikut rapat? Ikut diskusi? Tentu saja harus ikut.
Jingya, kamu bilang ada urusan mendesak. Kenapa bawa aku ke sini? Kamu lihat sendiri. Kenapa kalian datang? Kenapa kamu di sini? Rumah tua ini sangat berantakan. Aku datang untuk merapikannya. Membereskan. Ayo bantu. Aku akan bantu. Aku juga ikut. Tidak perlu, masih banyak pekerjaan di dalam. Kamu ke dalam bantu saja. Iya, di dalam butuh bantuan. Ayo, ayo. Sudah kubilang aku bisa. Kamu datang. Ini kontrak rumahnya. Dan ini kuncinya. Sudah aku hitung, sewa 1 bulan dan uang jaminan. Kamu bisa membayarnya. Ini, Aku tidak terlalu berbelas kasihan. Aku juga tidak ingin kamu menghargai aku. kamu anak orang kaya. Membantu aku sangat mudah. Tapi aku juga punya hak untuk menolak orang lain. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Tapi sekarang aku sudah tidak butuh lagi. Aku minta maaf untuk kemarin. Dan juga, maafkan aku. Permintaan maaf yang pertama. Aku seharusnya tidak boleh marah-marah padamu setelah suasana hati seperti itu. Dan mengucapkan kata-kata seperti itu padamu. Permintaan maaf yang kedua. Setelah aku introspeksi diri, aku merasa kamu memang benar. Selain pengalaman kerja part-time di rumahmu dulu, aku hampir tidak pernah menghasilkan uang dengan tanganku sendiri. Sebenarnya aku selalu ingin melakukan banyak hal untukmu. Tapi aku tidak menyangka di matamu. Aku hanya menyelesaikan masalah dengan uang. Aku Sebenarnya sekarang, membantu kamu dan Paman Song mencari rumah sangat mudah bagiku. Rumahnya sudah ada, uang juga tidak kurang. Tapi aku ingin mencarikanmu yang bikin kamu merasa aman begitu melangkah masuk tempat yang memberi rasa memiliki. Aku benar-benar ingin melakukan banyak hal untukmu dengan tanganku sendiri. Kamu kok menangis? nggak menangis kok. Angin di sini terlalu kencang. Di dalam ruangan mana ada angin? Terima kasih. Maaf. Kamu minta maaf buat apa? Yang jelas salahku kok. Tapi ini juga bisa jadi hari peringatan pertengkaran pertama kita. Baikannya. Masa kamu mau terus bertengkar? Aku juga nggak mau bertengkar denganmu. Sebenarnya akhir-akhir ini aku dapat banyak peran baru. Semua peran ini sangat penting bagiku. Aku harus menjalankannya dengan baik. Sejak ibuku sakit, aku harus membantunya mengelola perusahaan dengan baik. Di luar itu juga harus jadi anak yang berbakti. Aku juga belum pernah jadi pacar orang, pengalamanku kurang. Pengalaman kurang tapi jago cemburu. Siapa sih yang gak cemburu? Lain kali coba lagi deh. Kamu tinggal di rumah Liun Zeng dulu saja. Aku akan langsung ke rumahnya dan tidur di lantai. Di depan pintu juga tidur nyenyak kok. Aku tahu pasti Liun Zeng.
Dia pasti tidak akan bisa menjaga rahasiaku. Aku akan bertemu lagi lain kali. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka. Kenapa kamu bergerak-gerak? Baik-baik saja? Benar-benar sepasang kekasih yang penuh drama. Kalian berdua sekarang, segera hilang dari sini. Kita akan seperti api dan kayu kering. Apa yang kamu bicarakan? Api dan kayu kering, api dan kayu kering, kayu kering, kayu kering. Bye-bye. Duan Tianle. Hemat tenagamu. Malam ini, berani tidak temani aku menjelajahi gunung berapi lagi? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pindah dari rumahku dengan tergesa-gesa. Pasti ada hubungannya dengan ibuku. Daripada kita bersembunyi di mata angin topan dan hidup sengsara. Lebih baik kita bergandengan tangan dan menyerang secara aktif. Sudah siap? Iya. General Manager Tianle sudah kembali. Ibu. Halo, Tante. Ibu, kemarin malam aku tidak pulang, itu salahku. Hari ini aku bawa Kuan-Kuan kembali untuk makan bersama ibu. Sekalian berbakti. Pak Sue, nanti makan apa? Hidangan utamanya hari ini adalah steak sapi kecil yang dimasak perlahan. Steak sapi kecil ya. Aku dan Kuan-Kuan suka, kan? Suka. Semelemen tidak pulang. Ternyata pergi mencari pacar. Ibu, tentu saja, setelah kamu menunjukkan foto-foto itu padaku. Bagaimana aku bisa tenang? Tapi Kuan-Kuan sudah berjanji padaku. Dia akan segera pindah, tidak tinggal di rumah orang lain lagi. Benarkah? Perlukah terburu-buru seperti itu? Nona Zhong tinggal di rumah contoh kita. Sudah hampir setahun ya. Bagi Nona Zhong dan ayahnya. Tinggal di rumah orang lain, mungkin sudah biasa ya. Tante. Tidak ada yang ingin terus menguasai hal yang bukan miliknya. Sebelumnya, aku dan ayahku memang menerima banyak bantuan dari Tianle. Tapi itu bukan maksud kami. Maksud kalian, aku tidak mengerti, ya? Yang kalian inginkan pada akhirnya adalah mengubah milik orang lain menjadi milik kalian, kan? Ibu, Nona Zhong, sekarang anakku menyukaimu. Kamu pikir bisa mengail ikan besar dengan umpan panjang, ya? Yang diberikan padamu, kamu tidak mau. Aku kira kamu punya harga diri. Sekarang terlihat kamu tidak punya harga diri. Kamu terlalu berjudi, kamu ingin mencoba yang besar, ya? Ibu, kenapa kamu selalu dari situ? Membahas judi, ini jelas dua hal yang berbeda. Satu kering, satu basah. Aku ingin mengingatkan Nona Zhong. Terlalu berjudi dan tidak tahu kapan berhenti. Pada akhirnya pasti akan kehilangan segalanya. Mungkin seperti ayahmu. Hanya sampai di titik terendah baru tahu introspeksi, ya? Ibu, kamu sengaja membuat makan malam ini. Menjadi kacau, ya? Kamu tahu tidak, di meja makan ini ada dua wanita. Yang merupakan dua wanita terpenting dalam hidupku. Dulu, ketika aku menghadapi hal yang tidak ingin aku hadapi, aku selalu menghindar. Tapi sekarang aku tidak ingin lagi menjalani hidupku seperti ini. Kamu pernah bertanya padaku, apa yang bisa diberikan oleh hubunganku dengan Kuan-Kuan? Sekarang aku bisa jujur memberitahumu. Itu tidak memberikan apa-apa, bahkan maaf.
Mungkin hanya memberikan pengalaman cinta yang jujur, murni, dan penuh kebahagiaan. Tapi justru karena itu menjadi lebih berharga. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ini hidupku. Aku akan bertanggung jawab atas diriku sendiri. Anggur merah ini tahun 1990. Kenapa? Sudah memutuskan untuk minum anggur merayakan, ya? Kamu sudah memutuskan untuk tidak menganggap keberatanku, ya? Dimarmo. Aku ini ibu yang sakit-sakitan dan tua, yang tidak bisa mengendalikanmu, ya? Ibu, kamu ingat tidak? Aku lahir tahun 1990. Anggur merah yang bagus. Dari pemetikan bahan baku hingga proses pengolahan selanjutnya. Setiap langkah tidak boleh sembarangan. Seperti kamu. Sejak kecil memberiku lingkungan terbaik. Seperti pemilik kebun anggur merawat anggur merah. Dukunganmu membuatku sangat percaya diri. Penolakanmu membuatku kehilangan rasa. Sekarang, hubungan cintaku dengan Kuan-Kuan juga sama. Jika kamu mendukung, kita akan menjadi harum. Jika kamu menentang, kita akan menjadi pahit. Tapi sekarang, baik harum maupun pahit, botol anggur ini sudah dibuka. Aku tidak akan dengan mudah menyerahkannya. Makanlah. Anggur merah kelas atas tahun 90-an. Benar? Membuatmu mabuk begitu lama. Sombong siapa yang langsung mabuk? Aku punya toleransi alkohol yang baik. Belum pernah lihat kan? Bagaimana? Kamu mabuk belum? Trikmu tidak berpengaruh padaku. Kiao Heng menipuku lagi. Ayo pergi. Ternyata tidak minum alkohol pun bisa mabuk. Anggur merah tahun 90-an sudah kucicipi. Itu adalah rasa cinta yang bercampur dengan sinar matahari. Dan rasa anggur. Kakak Li. Ayah. Ayah, Kuan-Kuan. Kakak Li. Siapa itu? Itu ayahmu. Aku kira itu kamu. Barusan aku dan ayahmu menonton bola, minum sedikit alkohol, dan dia tertidur. Kakak Li, aku punya kabar baik untukmu. Awalnya aku ingin memberitahu ayahku dulu, tapi memberitahumu juga sama. Aku sudah menemukan rumah. Beberapa hari lagi aku akan pindah. Cepat sekali ya. Sebenarnya bukan aku yang menemukannya. Tianlei yang membantuku menemukannya. Kalian berdua sudah berbaikan. Bagus. Beberapa hari lagi setelah semuanya siap, aku akan pindah. Kakak Li,
Terima kasih atas perawatannya selama ini. Sama-sama. Sudah larut malam, ayo kembali ke kamar dan istirahat. Kamu juga istirahat lebih awal. Bagaimana, Ayah? Bagus. Rumah ini dicari oleh Tian Lei untuk kita. Lalu Kia Oh Heng dan yang lainnya membantu saya merenovasinya. Sangat bagus. Kuan, lihat, kita sudah punya rumah. Pekerjaan juga sudah ada, beberapa hari lagi restoran akan buka. Kita berdua bisa bersama lagi, membuat kue. Paman Song, Kuan. Bagaimana? Suka dengan rumah ini? Sangat bagus. Ini semua adalah hasil desain saya dan Kiao Heng. Lihat, hari ini saya membeli beberapa bahan makanan. Malam ini kita rayakan. Merayakan pindah rumah. Bagus, temani saya minum beberapa gelas. Ayo. Saya bilang ya, ini. Kakak Li. Paman Zhong, Yun Jing Detang. Untuk merayakan pindah rumah kalian, saya bawa sebotol anggur. Malam ini kita minum bersama. Bagus. Yun Heng, makan lebih banyak. Lele, coba ikan ini, enak. Susah berkumpul bersama, sangat senang. Lele, Yun Sheng. Selama ini terima kasih atas bantuan kalian. Keluarga kami, Kuan. Tidak ada yang istimewa untuk menjamu kalian. Hanya berharap kalian makan dan minum dengan baik, minum beberapa gelas. Paman Song, kenapa Anda berterima kasih pada saya? Seharusnya kami. Banyak terima kasih pada Kakak Li. Kami siapa? Anda masih sungkan dengan saya? Yaitu Anda, saya, dan Kuan. Kita sudah satu keluarga, tidak perlu bilang terima kasih. Justru Kakak Li, terima kasih banyak. Belakangan ini membantu Kuan. Membantu Paman Zong banyak hal. Nanti dalam pekerjaan, harus lebih banyak memperhatikan Kuan kami. Kamu tertawa apa? Pertama kali dengar kamu memanggil saya Kakak Li, sangat terhormat. Kuan memanggilmu Kakak Li. Saya tentu harus mengikuti Kuan memanggil begitu. Kuan adalah pacar saya. Hari ini, selain datang untuk merayakan pindah rumah kalian, saya juga punya kabar baik untuk diumumkan. Apa kabar baiknya? Jangan bilang itu tentang Zhou Heng. Zhou Heng mengundurkan diri dan bekerja di toko kita. Aku sudah tahu itu. Itu sama sekali bukan kabar baik. Itu aku yang menugaskannya. Untuk memata-matai seseorang di toko kalian atas namaku. Aku takut ada orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Nanti memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kan? Kamu memata-matai siapa? Mulai sekarang aku akan menjadi atasan langsung Zhou Heng. Jangan-jangan kamu menyuruhnya ke toko coklat untuk mengawasiku? Jangan berpikir macam-macam, kabar baik ini. Ada hubungannya dengan Kuan. Aku. Pulau Fantasi akan segera dimulai pembangunannya. Konsep pembangunan Pulau Fantasi adalah ide kreatif Kuan. Saat pembangunannya dimulai, aku bisa menunjukkan padamu. Di tempat kerja, kami benar-benar pasangan yang serasi. Jangan sembarangan menggunakan pepatah. Lele benar, mari kita angkat gelas. Ayo, penuhi gelasnya. Mari kita bersulang untuk kelancaran pembangunan Pulau Fantasi. Baiklah, ayo, terima kasih. Harus minum sedikit. Oh ya, aku dan ayahku mengembangkan kue rasa baru. Nanti aku akan membuatkannya untuk kalian, merayakan dimulainya pembangunan Pulau Fantasi. Bagus. Aku beritahu kalian, ini adalah resep rahasia yang kami ciptakan sendiri. Belum ada yang pernah mencicipinya. Kuan, ayo pergi. Cepat pergi. Hari itu, terima kasih. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Terima kasih padaku.
Hari ini aku baru tahu betapa pentingnya aku di hatimu. Melihatmu selalu waspada padaku, ternyata di hatimu aku adalah lawan yang dihormati. Rasanya cukup baik. Pesaing. Kamu, aku beritahu kamu, kamu bahkan tidak mendekati. Pulau Fantasi adalah impian Kuan-Kuan. Saat pembangunannya dimulai, aku akan menunjukkan padamu. Apa itu kerjasama yang kompak? Jika itu aku justru berharap Pulau Fantasi bisa selesai dengan lancar, agar Kuan-Kuan bisa menikmatinya. Aku beritahu kamu, itu karena kamu tidak mengerti. Kuan-Kuan dia suka bekerja keras bersamaku. Singkatnya, aku sangat yakin dengan Kuan-Kuan. Jangan terlalu banyak berhayal. Benar, sampai saat ini. Kuan-Kuan memilihmu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi jika suatu hari, kau membuatku tahu bahwa kau tidak baik kepada Kuan-Kuan, atau perasaanmu berubah, maka aku tidak akan menyerah. Aku akan menjejar Haku untuk mendapatkan Kuan-Kuan. Aku beritahu ya, kau tidak akan pernah menunggu hari itu seumur hidupmu. Semoga saja begitu. Bersulang.